Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Raka tidak pernah membayangkan dirinya akan bekerja di rumah sakit. Tidak pernah ada mimpi masa kecil yang menuntunnya menyelamatkan nyawa orang lain. Tidak ada panggilan jiwa yang memaksanya mengenakan jas putih atau stetoskop. Ia masuk rumah sakit negeri Senjawening semata-mata karena hidup telah menekannya ke sudut paling sempit. Ketika semua jalan tampak tertutup, rumah sakit tua itu menjadi satu-satunya celah yang tersisa. Satu-satunya tempat di mana ia masih bisa menginjakan kaki tanpa harus menunggu izin dari nasib. Gerbang rumah sakit tampak seperti pengumuman bisu tentang ketuaan dan kepahitan. Papan nama kusam, hurufnya nyaris memudar, seperti sengaja dilupakan waktu. Bangunan utama menjulang besar namun rentah, berdiri kaku, seperti tubuh sakit yang terlalu lama dipaksa bertahan. Cat dinding mengelupas membentuk bercak-bercak tak beraturan, menyerupai peta luka yang tak pernah sembuh, jejak-jejak masa lalu yang menempel di setiap sudut. Raka melangkah masuk dan udara dingin langsung menyergap kulitnya. Bukan dingin mesin pendingin ruangan biasa, melainkan dingin yang terasa seperti napas seseorang membuntutinya dari belakang. Setiap langkah seolah dipantau, meskipun koridor tampak kosong dan sunyi. Pada hari pertama itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi lebih seperti ditolak, seakan bangunan tua ini tidak benar-benar ingin menerima kehadirannya. Seolah rumah sakit itu bersabar menahannya di ambang pintu, menoleransi kehadirannya, tapi tidak pernah sepenuhnya menerima. Langit di atas rumah sakit berwarna kelabu muram, dan bayangan gedung menempel panjang di halaman yang hampir tak terawat. Beberapa jendela pecah, diganti papan kayu yang lapuk. Tanaman liar merambat di tembok, akar-akar menjalar ke arah lantai, seolah ingin menahan siapapun yang mencoba masuk. Bau karbol dari bangsa lama menyengat, bercampur aroma besi tua dan kertas lembab, membangkitkan ingatan samar Raka akan hujan di atas tanah kuburan. Ia menelan nafas panjang saat melewati lorong pertama. Suara roda berangkar terdengar berderit di kejauhan, padahal tidak ada pasien atau staf yang terlihat. Lampu neon berkedip pelan, menaik turunkan cahayanya seperti dada yang sedang susah bernapas. Suasana begitu sunyi, sehingga setiap langkah Raka terdengar bergema, seperti diulang kembali oleh rumah sakit itu sendiri. Raka menatap sekeliling dengan hati-hati. Setiap dinding, setiap pintu, setiap rak besi yang berderet di koridor tua, seakan memiliki rahasia. Rumah sakit itu bukan sekedar bangunan, ia hidup dalam diam, menunggu sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Setiap kali Raka melangkah lebih jauh, perasaan tidak diinginkan itu semakin nyata, menjalar di kulitnya, menekannya lebih dalam dari lelah fisik atau kecemasan biasa. Ia menyadari satu hal, tempat ini bukan untuk penyelamatan. Rumah sakit itu hanya menoleransi, dan untuk saat ini, ia hanyalah tamu yang harus belajar menunduk, mengikuti jejak, dan berharap tidak membuat kesalahan. Namun, bahkan ketika ia menekuk bahu dan melangkah hati-hati, ada bisikan samar di kepalanya, sebuah pertanyaan tanpa suara. Berapa lama aku bisa diterima di sini sebelum rumah sakit memutuskan sesuatu yang lain? Raka menarik nafas dalam-dalam, ia menekan rasa takutnya, tapi udara dingin terus menempel, dan bayangan lorong tua itu bergerak samar di pinggil mata. Rumah sakit negeri Senjawening bukan sekedar tempat bekerja, ia adalah dunia lain, tempat waktu dan kematian berputar dengan cara sendiri, dan Raka baru saja memasukinya. Raka ditempatkan di bagian arsip rekam medis lama, ruangan paling belakang rumah sakit. Lokasinya jauh dari IGD, jauh dari bangsal yang ramai, jauh dari suara manusia yang sesekali tertawa atau menangis. Untuk mencapainya, ia harus melewati dua lorong sempit yang bercat mengelupas, di mana cahaya neon berkedip tak beraturan, lalu membuka satu pintu besi tua yang selalu mengerang setiap kali digerakkan, seolah memprotes kehadirannya. "Ketenangan cocok buat kamu," kata Pak Surya, kepala bagian arsip, sambil menepuk bahunya singkat. Suaranya terdengar tegas namun datar, tanpa jejak emosi. Raka mengangguk, merasakan sedikit lega. Tenang berarti aman, pikirnya. Jauh dari darah, jeritan, dan aroma antiseptik yang menusuk hidung.
Ia membayangkan hari-hari di ruang arsip akan monoton, teratur, dan bisa dilewati tanpa kejutan. Namun rumah sakit itu memiliki caranya sendiri untuk mengubah rasa aman menjadi ketegangan. Ketika Raka membuka pintu besi itu untuk pertama kali, udara lembab dan dingin langsung menyerangnya. Bau kertas tua bercampur jamur menyusup ke hidungnya. Rak-rak besi berdiri berjajar, tinggi, menakutkan dalam diamnya, dipenuhi map coklat lusuh bertuliskan label yang sudah pudar. Beberapa map menumpuk miring, seolah lelah menahan beban cerita di dalamnya. Setiap detik yang Raka habiskan di lorong dan ruang itu terasa lebih panjang, seperti waktu menunda dirinya untuk melihat sesuatu yang belum ia pahami. Raka menata nafas, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap sekeliling. Ruang itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu di meja kerja yang suram. Semua terdengar sunyi, terlalu sunyi. Suara langkah kaki di lorong terdengar seperti gema, meski ia yakin tidak ada siapapun di luar. Lampu di langit-langit berkedip, naik turun seperti dada yang susah bernafas. Pak Surya melanjutkan, "Tugasku sederhana, kamu akan mencocokkan data pasien baru dengan arsip lama, memastikan tidak ada data ganda, lalu memindahkan dokumen yang sudah selesai ke rak khusus." Raka mengangguk lagi. Kata tenang yang dipakai Pak Surya mulai terasa ambigu. Ia perlahan menyadari, di rumah sakit tua ini, tenang bukan berarti kosong. Tidak ada ruang yang benar-benar sepi. Tenang berarti menunggu. Menunggu sesuatu yang belum bisa ia lihat, tetapi selalu terasa dekat. Di balik rak-rak itu, di sudut gelap, Raka seolah bisa merasakan tatapan hampa. Mata yang tidak tampak mengikuti gerakannya. Setiap map yang disentuh terasa berat, seperti menyimpan nafas seseorang. Dan di saat-saat itu, ia sadar, ruang paling belakang ini bukan sekedar tempat menyimpan dokumen. Ia adalah gerbang diam ke dalam rahasia rumah sakit, tempat waktu dan kematian berputar tanpa pemberitahuan. Raka menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Namun udara dingin yang menempel di kulitnya terus mengingatkannya, ia baru saja memasuki dunia berbeda. Tenang di rumah sakit ini bukanlah keselamatan. Tenang adalah tanda bahwa ia sedang menunggu sesuatu. Sesuatu yang entah kapan akan menemuinya. Bangunan arsip berdiri terpisah dari gedung utama. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi dan sempit, tertutup kisi besi yang berkarat, menyaring cahaya sehingga lorong-lorong di dalamnya selalu redup. Begitu pintu besi tua itu terbuka, udara lembab langsung menyerbu, bercampur dengan aroma kertas tua, jamur, dan sesuatu yang mirip besi basah. Bau yang mengingatkan Raka pada tanah basah di pekuburan lama. Rak-rak besi berjajar rapi namun menakutkan, hampir menyentuh langit-langit. Map coklat lusuh tertempel di setiap rak. Label tulisan tangan di sampulnya telah memudar, beberapa nyaris tak terbaca. Beberapa rak tampak miring, engselnya berderit samar seperti menahan beban cerita yang terlalu berat untuk disimpan. Angin lembut yang masuk dari jendela tinggi membawa debu dan serpihan kertas kecil menempel di wajah Raka, di rambutnya, menambah rasa asing dan dingin yang menelusup ke tulang. "Selesai itu maksudnya apa, Pak?" Raka bertanya, menatap Pak Surya dengan mata sedikit ragu. Tangannya masih menggenggam map yang baru saja dibawa dari rak. Pak Surya tersenyum tipis, senyum yang terlalu cepat untuk disebut ramah. "Nanti kamu paham," katanya, lalu menepuk bahu Raka sekali lagi, singkat dan datar. Tidak ada nada guyonan, tidak ada kehangatan, hanya peringatan terselubung, seolah ia memberitahu Raka. Di sini, semua hal lebih dalam daripada yang terlihat. Raka mengangguk, menelan rasa penasaran yang aneh di perutnya. Ia berjalan ke rak paling jauh, menata map yang baru diambil, merasakan beratnya setiap halaman yang disentuh. Kertas-kertas itu tidak sekedar menyimpan informasi, mereka seolah menyimpan nafas, cerita, dan waktu pemiliknya. Sambil bekerja, Raka mulai mendengar hal-hal kecil, suara gesekan kertas di rak lain, derit engsel yang tak disentuhnya, bisikan samar di ujung lorong. Awalnya ia mengira imajinasinya saja, kelelahan akibat sunyi dan udara lembab. Tapi seiring malam menjelang, suara itu semakin jelas,
seolah ruang arsip itu hidup, menunggu seseorang memahami rahasianya. Raka menarik nafas dalam. Ia mulai menyadari bahwa tugasnya bukan hanya soal administrasi. Ia baru saja memasuki sebuah dunia di mana dokumen tua menyimpan lebih dari sekedar data. Mereka menyimpan masa depan, dan ia berdiri di tengah-tengahnya, seorang pembaca yang tidak sepenuhnya diundang. Dan ketika lampu di langit-langit berkedip pelan, Raka tahu satu hal, di sini tidak ada yang benar-benar tenang. Tenang hanyalah menunggu sesuatu yang belum bisa ia lihat, tetapi pasti akan datang. Malam pertama di ruang arsip terasa lebih panjang dari biasanya. Jam dinding berdetak keras, setiap detiknya terdengar seperti dijatuhkan ke lantai, bergema di seluruh ruangan. Raka duduk di kursi kayu tua, menatap rak-rak besi yang memanjang hingga ke langit-langit. Bayangan mereka menari di bawah cahaya lampu meja yang redup. Sunyi begitu tebal, sehingga setiap gesekan kertas, setiap engsel yang berderit, terasa seperti suara langkah kaki yang mengintai. Untuk mengusir kebosanan dan rasa aneh yang menekannya, Raka membuka satu map secara acak. Map itu terlalu rapi untuk ukuran arsip lama. Halaman-halamannya rapi, tulisan tangan hampir sempurna, tidak ada noda atau coretan. Ia membalik halaman demi halaman dengan hati-hati, membaca nama, alamat, diagnosa singkat pasien. Hingga matanya berhenti pada satu baris, dan jantungnya seolah tersedak. Tanggal meninggal dunia, 14 Oktober 2026, 02.17 WIB. Raka menoleh refleks ke kalender kecil di mejanya. Hari itu masih 10 Oktober 2026. 4 hari lagi menuju tanggal yang tertulis. Tangan Raka tiba-tiba dingin, nafasnya tertahan, dan detak jantungnya berdengung di telinga. Tangannya gemetar saat ia menutup map itu dengan cepat, mengembalikannya ke rak. Namun rasa takutnya tidak hilang. Sebaliknya semakin tebal, menekan seperti tangan tak terlihat menahan dada. Ia menatap rak-rak di sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seolah besi dan map-map itu sedang memperhatikannya. Diam, sabar, penuh pengetahuan, seolah tahu bahwa ia baru saja membaca sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Raka menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mengulang dalam hati, mungkin salah tulis, mungkin format lama, mungkin hanya lelucon staf lama. Tetapi logikanya tidak bisa menyingkirkan perasaan itu. Ruang arsip ini hidup dalam diam, dan ia baru saja masuk ke bagian yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Lampu meja berkedip sebentar, menimbulkan bayangan panjang yang menari di dinding dan lantai. Suara gesekan kertas dari rak lain terdengar samar. Raka menelan ludah, mencoba memusatkan pikirannya. Namun seluruh indranya menegaskan hal yang sama. Sesuatu di ruang ini tidak hanya diam, tetapi memperhatikannya. Ia menunduk lagi ke map yang tersisa, mencoba bekerja seperti biasa. Namun setiap kali membuka halaman baru, rasa dingin itu kembali. Rak-rak itu seolah menunggu, dan Raka menyadari satu hal yang menakutkan. Di arsip ini, setiap data bukan hanya catatan masa lalu, mereka adalah peringatan, prediksi, dan kemungkinan yang menunggu untuk menjadi nyata. Malam itu Raka tidak tidur. Ia duduk, menatap jam dinding, dan setiap detik terasa lebih keras, lebih berat, menekan, menuntutnya memahami sesuatu yang belum siap ia ketahui. 2 hari setelah malam itu, sore di IGD pecah oleh suara sirene ambulans yang menjerit menembus udara. Ban kendaraan itu mencicit keras saat berhenti di halaman, dan petugas segera menurunkan seorang pria paruh baya dengan tergesa-gesa. Tubuhnya lemah, kulitnya pucat seperti kertas, dada naik turun tak beraturan, nafasnya terengah-engah. Perawat memanggil namanya dengan suara nyaring, hampir panik. Raka, yang sedang mengantar berkas ke ruang administrasi, tiba-tiba membeku di tempat. Nafasnya tertahan, jantungnya berdetak tidak terkendali. Nama itu sama persis dengan yang tertulis di map yang dibukanya 2 malam lalu. Bahkan intonasi perawat saat memanggil terdengar seperti mengulang catatan yang sudah ia baca. Tubuh Raka terasa kaku.
Ia mundur pelan, langkahnya terseret oleh rasa takut yang mencekam. Setiap suara di sekitar, teriakan perawat, langkah tergesa para petugas, bunyi roda berangkar, menjadi lambat dan menekan, seolah dunia menahan nafas bersamanya. Tanpa bisa menahan diri, Raka berbalik dan berlari secepat mungkin menuju ruang arsip. Lorong-lorong panjang seolah memanjang tanpa akhir. Dinding-dinding yang sebelumnya hanya kusam, kini tampak lebih gelap dan menekan. Debu menempel di wajahnya. Udara lembab menggerogoti paru-paru. Dan setiap detik yang ia hitung terasa seperti menambah jarak antara dirinya dan kenyataan. Setibanya di ruang arsip, tangan Raka gemetar saat menarik map yang sama dari rak. Map itu masih berada di tempatnya, tidak bergeser, tidak berubah. Ia membuka halaman-halamannya dengan hati-hati, hampir takut menyentuh kertas itu. Tanggal lahir cocok, alamat rumah sama, keluhan medis sesuai. Dan baris terakhir yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Tanggal meninggal dunia, 14 Oktober 2026, 0217 WIB. Angka itu tetap tenang, seolah menunggu diakui, seolah waktu sendiri menahan nafas untuk melihat reaksi Raka. Ia menunduk, menatap halaman itu, dan merasakan satu kepastian yang membeku di dalam dada. Rumah sakit ini tahu, dan ia menunggu pengakuannya. Raka duduk di kursi tua, menekan wajahnya ke tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Tetapi suara sirene yang terngiang di kepalanya, langkah perawat yang cepat di lorong, dan derit rak besi di sekitarnya membuatnya sadar. Di sini, catatan bukan hanya masa lalu. Mereka adalah bayangan masa depan yang menuntut pengakuan. Dan malam itu, Raka menjadi saksi pertama dari sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Malam itu, ruang arsip begitu sunyi hingga setiap nafas terdengar berat. Jam dinding di sudut menunjukkan 2.15 WIB, detik-detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Lampu meja bergetar samar, bayangan rak-rak tinggi menari di dinding, dan udara lembab terasa menekan hingga ke tulang. Tiba-tiba, dari arah bangsal, alarm monitor jantung melolong panjang, nyaring dan tak terkendali. Suaranya memecah kesunyian, memaksa setiap detik di lorong terasa seperti hantu yang menempel. 2 menit kemudian, keheningan jatuh kembali. Tebal, berat, seperti udara ditelan sesuatu yang tak terlihat. Raka menahan nafas, merasa seluruh tubuhnya menegang. Dari ujung lorong, seorang perawat lewat. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menahan tangis atau melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Ia berhenti di dekat Raka, menunduk dan berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Pasien IGD yang sore meninggal. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak perlu. Raka menoleh ke jam tangannya. Jantungnya berdetak liar. 2.17 WIB. Detik yang sama, persis seperti yang tertulis di map arsip. Tubuhnya membeku, nafasnya tercekak. Seluruh ruang arsip terasa berputar lambat. Rak-rak besi seolah mencondongkan diri ke arahnya. Semua map, semua catatan yang selama ini disentuhnya terasa berat di ujung jari. Di saat itu, sesuatu runtuh dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang menakutkan. Arsip-arsip ini tidak mencatat masa lalu. Mereka mencatat masa depan. Detik-detik, jam, tanggal kematian, semuanya tertulis dengan presisi yang tak bisa dibantah, menunggu untuk terjadi. Raka menunduk, menatap map di depannya, menatap baris tanggal yang tenang, tanpa emosi, namun begitu nyata. Nafasnya memburu, kepala terasa berat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang tidak bisa diusir. Ia baru sadar dengan kengerian yang menyesakan. Ia tidak sekedar bekerja di arsip. Ia berdiri tengah-tengah waktu orang lain, menyaksikan kematian yang sudah ditentukan, dan tak seorang pun, termasuk dirinya, bisa mengubah jalannya. Di luar, jam dinding terus berdetak. Detik-detik itu, yang sebelumnya hanya tanda waktu, kini terasa seperti detik terakhir yang menunggu pengakuan Raka. Dan Raka tahu satu hal yang tidak bisa ia lari darinya. Mulai malam itu, ia tidak lagi sekedar pegawai arsip. Ia menjadi saksi dari masa depan yang kejam,
dengan rak-rak besi yang menunggu setiap gerakannya, setiap nafasnya, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada satu detik pun yang terlewat. Raka mulai menyelidiki arsip diam-diam, merasakan setiap langkahnya seolah diintai oleh dinding dan rak-rak besi. Ia datang lebih awal, pulang paling akhir, menyusuri lorong-lorong panjang yang biasanya kosong dan membuka satu persatu map pasien. Lampu meja bergetar samar, bayangan rak menari-nari di dinding, dan udara lembab selalu menempel di kulitnya. Satu demi satu pola itu muncul, begitu kejam dan jelas hingga membuatnya gemetar. Semua pasien yang meninggal, tanpa kecuali, sudah memiliki tanggal kematian yang tercatat rapi jauh sebelum mereka masuk rumah sakit. Tidak satu pun meleset, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang mundur. Angka itu seperti jam mekanik yang presisi, menghitung mundur setiap nyawa. Lebih mengerikan lagi, beberapa pasien yang sempat membaik, yang semula membuat dokter dan keluarga tersenyum lega, tetap meninggal tepat pada tanggal yang tercatat. Obat, doa, usaha medis, harapan keluarga, semuanya seolah hanyalah formalitas, ritual kosong yang tak mampu mengubah jalannya waktu yang tercatat di arsip. Raka duduk di kursi tua, menatap rak-rak penuh map. Tangannya gemetar hebat saat membuka map baru, berharap menemukan satu kesalahan kecil, satu pengecualian. Ia ingin menggenggam bukti bahwa sistem ini bisa dilawan. Namun, yang ditemukannya justru sebaliknya. Setiap map baru hanya menegaskan satu kenyataan. Rumah sakit itu tahu siapa akan datang, dan lebih menakutkan lagi, tahu siapa yang tidak akan pulang. Ketakutan Raka semakin dalam. Setiap map yang disentuh terasa hangat di ujung jari, seolah menyimpan sisa napas pemiliknya. Ia mulai mendengar hal-hal yang sebelumnya tak ada. Bisikan samar dari rak, derit engsel yang tidak disentuhnya, bayangan yang bergerak di sudut mata. Lorong-lorong kosong kini terasa penuh, hidup, dan menunggu langkahnya. Malam demi malam, ia menyadari satu hal yang menakutkan. Tidak ada yang bisa dihentikan di sini. Arsip bukan hanya catatan, mereka adalah prediksi yang menuntut realisasi. Raka bukan lagi sekedar pegawai, ia adalah saksi dari nasib yang tak bisa diubah, pengawas waktu yang kejam, dan seorang manusia yang perlahan kehilangan batas antara yang nyata dan yang takdir. Dalam diamnya, Raka merasakan beratnya pengetahuan itu menekan dada. Ia tahu, semakin ia menyelidiki, semakin ia terjerat dalam mekanisme rumah sakit yang tidak pernah tidur. Rumah sakit yang memberi makan dari kehidupan dan tidak menunggu belas kasihan. Malam ketujuh di ruang arsip terasa lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Lorong-lorong panjang seolah memendek, dinding-dinding menekan perlahan ke arah Raka. Setiap langkahnya terdengar berlebihan, gema bergema di seluruh bangunan tua. Lampu meja bergetar samar, dan aroma kertas tua bercampur lembab seperti memeluknya dengan dingin yang menusuk tulang. Di rak paling bawah, tersembunyi di antara map-map lusuh, Raka menemukan satu map yang bersih tanpa debu. Sampulnya kaku, seolah baru saja diletakkan di sana, tidak menyatu dengan waktu yang menua di sekitarnya. Raka menarik nafas panjang sebelum membuka map itu. Jantungnya berdetak begitu keras sehingga nyaris terdengar di telinganya sendiri. Saat halaman pertama terbuka, matanya berhenti pada nama yang tertulis di sana. Namanya sendiri, lengkap, tidak ada salah eja. Bahkan nomor identitasnya tercantum benar, sama persis seperti yang tercatat di KTP-nya. Di baris terakhir, detak jantung Raka nyaris berhenti. Tanggal meninggal dunia, 28 Oktober 2026, 01.33 WIB. Ia menatap halaman itu dengan rasa ngeri yang membekukan. Hanya tersisa 18 hari. 18 hari sebelum tanggal itu tiba. 18 hari sebelum sesuatu yang tak bisa ia hindari menutup hidupnya. Tangan Raka gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ruang arsip yang sunyi kini terasa hidup. Rak-rak besi seperti mencondongkan diri ke arahnya, memandang, menunggu.
Untuk pertama kalinya, ia sadar dengan kengerian yang mencekam. Ia bukan lagi sekadar pembaca arsip, ia adalah salah satu isinya. Map itu bukan catatan masa lalu, map itu adalah takdir yang menunggunya, dan ia berdiri di tengah waktu yang telah ditulis jauh sebelum ia menyadarinya. Nafasnya terhenti sejenak, dan seluruh tubuhnya bergetar oleh satu kesadaran yang tidak bisa ditolak. Rumah sakit ini tidak mencatat kehidupan, ia memilih siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati, dan Raka kini termasuk dalam hitungan itu. Malam itu ia duduk lama di kursi tua, menatap halaman di hadapannya, mencoba mencerna kenyataan yang tidak manusiawi. Rak-rak di sekelilingnya seolah menyerap ketakutannya. Setiap map lain menjadi bisu, menunggu giliran untuk dipanggil. Raka tahu satu hal, tidak ada yang bisa diubah, tidak ada jalan keluar. Ia telah terdaftar, dan waktu mulai bertetak untuknya. Keesokan harinya, dengan mata masih cekung dan kepala berat, Raka memberanikan diri menemui Bu Marlina, perawat senior yang sudah lama bekerja di Rumah Sakit Negeri Senjawening. Ia duduk di kursi di samping meja teh yang tua, menatap cangkir yang bergetar samar di hadapannya. "Jangan buka Bangsa Utara," katanya. Suaranya nyaris berbisik, berat oleh ketegangan. Itu asal semua catatan. Raka menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap wajah Bu Marlina yang tegang, mata yang biasanya hangat, kini dipenuhi rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Bangsal Utara itu memang selalu menjadi misteri di rumah sakit tua ini. Sudah terkunci rapat puluhan tahun. Konon, di masa kolonial, bangsal itu dipakai untuk perawatan khusus, eksperimen medis yang katanya bertujuan menyelamatkan nyawa pasien. Namun semua cerita terdengar gelap. Tidak ada pasien yang pernah pulang, tidak ada yang tercatat meninggal. Mereka hanya hilang. Raka menggenggam meja, tangannya gemetar. Sebuah rasa dingin menembus hingga tulang. Selama ini ia hanya melihat arsip yang rapi, catatan yang menunggu waktu. Tapi kini, satu nama muncul di benaknya. Bangsal Utara, tempat semua catatan dimulai. Semua tanggal kematian, semua prediksi, semua map kosong yang tiba-tiba muncul bersih, berasal dari sana. Bu Marlina menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. "Kalau kamu masih ingin hidup, jangan buka pintu itu. Bahkan aku yang sudah puluhan tahun di sini tidak berani masuk. Mereka tidak pernah kembali." Raka menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu menekan dadanya. Ia menatap lorong panjang di luar jendela kantor, seolah bisa merasakan bayangan gelap Bangsal Utara menunggu di ujung. Hatinya bergejolak, rasa ingin tahu dan ketakutan saling tarik-menarik. Setiap langkah Raka kini terasa seperti mendekati garis tipis antara kehidupan dan takdir. Ia tahu Bangsal Utara bukan sekedar ruangan, ia adalah pusat dari semua catatan, semua prediksi, dan semua kematian yang tersusun rapi di arsip. Dan yang lebih menakutkan, map yang baru ia temukan dengan namanya sendiri kemungkinan besar berasal dari sana. Di dalam diamnya, Raka sadar satu hal, ia berada di ambang sesuatu yang tidak bisa diundur. Pilihan untuk membuka atau menjauhi Bangsal Utara bukan lagi soal keberanian, melainkan soal hidup atau mati. Malam itu, Raka berdiri di depan pintu Bangsal Utara. Tangan gemetar menahan kunci besi tua. Debu menari di udara lembab. Bau besi dan antiseptik bercampur menjadi aroma menusuk yang membuat paru-parunya sesak. Lampu koridor berkedip satu persatu, menciptakan bayangan gelap yang tampak seperti sosok berdiri menunggu langkahnya. Dengan nafas tertahan, Raka memutar gagang pintu. Engsel besi mengerang, suara yang panjang dan berat seperti menahan nafas, seolah bangsal itu sendiri menolak untuk dibuka. Pintu terbuka perlahan dan hawa lembab bercampur bau obat-obatan tua langsung menyergap. Di tengah bangsal berdiri sebuah lemari besi besar. Permukaannya penuh goresan, noda gelap, dan lekukan yang tampak hidup, seakan menolak disentuh. Dengan tangan gemetar, Raka membuka lemari itu. Di dalamnya, sebuah buku besar bersampul kulit gelap menunggu. Saat disentuh, kulit itu terasa hangat, lembab, dan sedikit elastis, seperti kulit yang hidup.
Setiap sentuhan menimbulkan sensasi aneh, seperti nafas manusia yang tersembunyi di bawah permukaannya. Raka membuka halaman demi halaman. Nama-nama pasien tertulis rapi, lengkap dengan diagnosa dan tanggal kematian mereka. Semuanya tercatat dengan presisi, seolah penulisnya tahu setiap detik kehidupan mereka sebelum mereka menutup mata. Ketika Raka mencapai halaman terakhir, sebuah kalimat menjerat nafasnya. Rumah sakit ini harus diberi makan. Jika tidak, ia akan mengambil sendiri. Detik itu, seluruh tubuh Raka membeku. Ia menatap lemari, buku, dan ruang di sekitarnya dengan rasa ngeri yang menusuk tulang. Lampu bangsal bergetar, bayangan rak seolah mencondong, dan udara berdenyut di sekitarnya, seolah rumah sakit itu benar-benar hidup. Segala suara, derit engsel, detak jam, gema langkahnya sendiri, menjadi bagian dari makhluk besar yang berdiri di sekelilingnya. Raka menyadari bahwa semua arsip, setiap catatan dan setiap pasien hanyalah makanan yang diperlukan rumah sakit untuk tetap hidup. Raka menunduk, merasakan ketakutan yang membetap dada. Ia bukan lagi sekadar pegawai atau saksi. Ia telah masuk ke dalam mekanisme itu. Rumah sakit ini mengamati, menunggu, dan memutuskan siapa yang hidup, siapa yang mati, dan siapa yang harus diambil untuk menjaga dirinya tetap berjalan. Di sana, di tengah kesunyian bangsal utara, Raka memahami satu hal dengan jelas. Rumah sakit ini bukan bangunan, ia adalah organisme hidup, dan semua catatan hanyalah cara ia memilih mangsanya. Raka menarik nafas dalam-dalam, tubuhnya gemetar, tetapi tidak bisa mundur. Ia kini mengetahui rahasia terdalam rumah sakit itu, rahasia yang menuntut kepatuhan total atau konsekuensi yang mengerikan. Dan malam itu, Raka berdiri di antara hidup dan nasib yang tertulis rapi di buku bersampul kulit gelap, menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Tanggal 28 Oktober akhirnya tiba. Raka menunggu dengan napas tertahan, ketakutan yang telah menumpuk selama 18 hari. Ia merasakan setiap detik seperti jarum yang menusuk dada. Namun, yang terjadi berbeda dari yang ia takutkan. Raka tidak mati. Ia terbangun di ranjang rumah sakit, tubuh lemah, tangan terikat selang infus yang menetes perlahan. Cahaya lampu putih terlalu terang, menyilaukan mata. Seorang dokter berdiri di sampingnya, wajah netral, terlalu netral untuk jam seaneh ini. "Kamu pingsan karena kelelahan," kata dokter singkat seolah membaca catatan yang sudah dihafalnya. "Tekanan darahmu drop, istirahat saja." Raka menelan ludah, matanya beralih ke ruang arsip di benaknya. Gambar rak besi, map yang selalu menunggu, buku bersampul kulit gelap yang terasa hidup. Di ruang arsip, map atas namanya kini tertulis satu kata, "Selesai." Tubuhnya terasa lemas, jantungnya berdetak perlahan. Ada rasa lega, tapi sesak di dada tetap tak hilang. Raka berjalan menuju rak sebelahnya, hanya di dalam pikirannya, dan melihat map baru, bersih, tanpa debu, segar seolah baru diletakkan. Namanya bukan lagi namanya. Kali ini nama orang lain, seorang pegawai baru yang belum pernah ia lihat. Di halaman terakhir, tercatat tanggal kematian, 3 minggu dari sekarang. Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia menyadari satu kenyataan yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Ia tidak diselamatkan, ia hanya diganti. Rumah sakit itu tidak membatalkan makanannya, ia tidak memberikan kesempatan kedua. Yang terjadi hanyalah rotasi takdir. Raka bukan lagi bagian dari arsip, bukan lagi yang akan dimakan berikutnya, tapi digeser ke tepi, diganti oleh mangsa baru. Tubuhnya berdiri lemas di tengah ruang arsip imajiner, menyadari bahwa semua usaha melawan takdir hanya memindahkan beban. Semua ketakutan, semua malam penuh ketegangan, semua penyelidikan dan rasa ingin tahu tidak mengubah apapun. Rumah sakit ini selalu menang. Dan di rak sebelah, map baru itu menunggu, bersih dan rapi, siap menelan nyawa berikutnya. Raka menarik nafas dalam-dalam, merasakan horor yang luar biasa, tetapi juga satu kepahitan. Ia telah menjadi bagian dari sistem, diganti agar siklus tetap berjalan. Ia menyadari bahwa kini posisinya bukan lagi sebagai mangsa, tapi pengawas diam-diam, bagian dari mekanisme yang memastikan rumah sakit tetap kenyang. Ia masih hidup, tapi tidak lagi sepenuhnya manusia. Kini Raka bekerja di arsip permanen,
Jam kerjanya tidak tercatat. Nama dan keberadaannya tidak ada di daftar resmi. Ia bisa duduk berjam-jam di ruang yang sama, memeriksa map demi map, memastikan semuanya rapi, memastikan tanggal-tanggal itu terbaca jelas, seperti detak jantung yang harus selalu sinkron. Ia melihat orang-orang lewat di lorong rumah sakit, perawat yang tersenyum palsu, dokter yang tergesa-gesa, pasien yang masih berharap sembuh. Mereka tampak hidup, tertawa, berbicara, namun Raka tahu kebenaran yang mereka sendiri belum sadari. Waktu mereka sudah ditentukan, tercatat dengan rapi di arsip yang menunggu di bangsal utara. Raka diam, tidak bicara, tidak mengeluh. Ia hanyalah pengawas, bagian dari mekanisme yang memastikan rumah sakit tetap kenyang. Setiap map yang disentuhnya terasa hangat di ujung jari, seolah menyimpan sisa napas pemiliknya. Setiap tanggal yang ia periksa adalah pengingat bahwa kehidupan di sini hanyalah formalitas, permainan waktu yang dikendalikan oleh bangunan itu sendiri. Di lorong yang terlalu dingin, di balik lampu neon yang berkedip samar, Raka menatap setiap pengunjung yang melintas sedikit lebih lama daripada yang wajar. Matanya tajam, membaca wajah, menyesuaikan dengan catatan yang ada di arsip. Setiap gerakan, setiap detak jantung, setiap napas, tercatat, diamati, dan dicocokkan. Jika suatu hari kamu memasuki rumah sakit tua dengan lorong panjang, cat dinding mengelupas dan udara dingin yang menusuk, perhatikan petugas arsip yang menatapmu terlalu lama. Mungkin ia hanya menyesuaikan wajahmu dengan catatan. Mungkin ia tahu lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan. Di sini, tidak ada yang datang untuk disembuhkan. Tidak ada yang pulang karena doa, usaha medis, atau keberuntungan. Semua datang untuk menggenapi arsip. Raka tersenyum tipis, bukan karena bahagia, bukan karena lega, tapi karena ia telah menerima tempatnya. Ia tidak lagi manusia sepenuhnya, tapi bagian dari mekanisme rumah sakit yang hidup, yang terus menelan waktu, nyawa, dan catatan. Dan di ruang arsip yang hangat namun penuh misteri itu, ia duduk, memeriksa map yang menumpuk, mendengar detak jam yang bukan untuknya, tetapi untuk orang lain. Ia diam, selamanya diam. Karena di tempat ini, arsip selalu menang, dan manusia hanyalah bagian dari ceritanya.